Baik, pemirsa kita sudah kembali lagi di Lunch Talk. Saya akan tanyakan sebelum kita jeda tadi ya. Ini berarti Pak nggak adil dong Pak buat orang-orang yang sudah lulus dengan akreditasi A, tapi kemudian kementerian ini lebih memprioritaskan dari Lulusan IPDN, di mana akreditasinya B dan beberapa program studinya C. Ya, oleh karena itu di Kementerian Ristek dan Dikti lulusannya itu tidak harus menjadi pegawai negeri saja, tidak harus di Kemendagri saja, ada kementerian dan lembaga yang lain, ada perusahaan swasta, ada perusahaan asing, jadi peluang kerjanya adalah yang sangat luas. Jadi kami mencetak lulusan adalah bukan sebagai pemenuhan dalam satu instansi, tapi seluruh institusi yang ada di negeri ini, baik negeri maupun swasta, itu yang pertama. Sehingga lulusan ini harus kami pacu bagaimana berkompetisi di kelas dunia. Kami kompetisinya kelas dunia ya, karena kita dalam menghadapi ASEAN Economic Community ya. Baik, Pak Asikin, mungkin dari Komisi 2 DPR sendiri apa yang kemudian bisa membuat akreditasi dari IPDN ini dari B ke A gitu loh, tidak hanya sekedar menambah perpustakaan Pak. Ya, kita sudah sampaikan kepada Direktur STPDN, Rektor, agar melakukan upaya-upaya yang bisa meningkatkan kualitas perguruan tingginya, baik kualitas pelayanan maupun kualitas sistem pengajarannya. Sehingga akreditasi ini bisa kita tingkatkan. Dan itu memang salah satu motivasi yang kita berikan kepada mereka, khusus kepada STPDN di beberapa daerah. Cuma perlu saya tambahkan bahwa memang di Jatinangor itu sudah sangat lengkap, melebihi daripada lengkap. Cuma ada beberapa STPDN di daerah ini, katakanlah misalnya di Makassar, di Bukit Tinggi, di Manado, Sulawesi Utara. Nah, inilah yang sangat kekurangan fasilitas, karena memang kehadirannya juga baru 2 tahun 3 tahun yang lalu ini diresmikan, dan itu dibiayai oleh pemerintah daerah yang memberikan dukungan patungan dengan Kementerian Dalam Negeri, karena pemerintah daerah sangat membutuhkan tamatan itu, sehingga ditarik ke beberapa provinsi sebagai wilayah regionalnya untuk pendidikan mahasiswa. Nanti di tingkat terakhir dia kembali ke Jatinangor lagi, baru dibagi ke beberapa baik, provinsi. di tingkat terakhir akan kembali ke Jatinangor. Oke, baik. Nah, sebelumnya kita ada penelpon lagi dari Pak Rizky dari Jakarta. Silakan Pak Rizky, halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, singkat saja Pak Rizky. Ya. Silakan Pak Rizky, halo, selamat siang. Ya, saya setuju ya. Ya, saya setuju dengan pernyataan Pak Ahok bahwa buat apa ada pelajar STPDN seperti itu, mending dibubarkan saja. Tapi benar juga bahwa kita harus memandang perlu seperti itu agar pemerintahan juga siswa-siswanya itu lebih terarah lagi gitu ya, terakademisi. Dan satu lagi itu ada sekolah STIP, ya, sekolah pelayaran di Marunda. Saya mohon untuk agar pemerintah Menristek mohon disampaikan kepada Menteri Perhubungan ya, karena untuk sekolah-sekolah akademi itu jangan hanya pandang sekolah akademi, tapi mohon dipandang juga sekolah-sekolah pelayaran yang basisnya sekolah menengah kejuruan seperti itu. Mohon maaf ini agak sedikit menyeleweng karena banyak sekali anak-anak SMK pelayaran itu yang sampai saat ini belum mendapatkan perkapalan gitu loh. Dari pemerintah tidak mendukung begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky. Selanjutnya ada Pak Donald dari Jakarta. Silakan Pak Donald, tanggapan Anda. Kalau tanggapan saya ya, itu benar banget dibenahi. Dibenahi itu rubah total gitu loh, dari kurikulumnya dirubah total. Karena kader-kader pendidikan itu bukan dari sebuah intuisi pemerintah seperti PDN, nggak pernah ada gitu, nggak pernah ada sebuah karya yang nyata dari PDN. Bener Ahok, bener. Jadi yang benahinya itu adalah kurikulumnya, benahi total. Nggak ada itu pelajaran A, pelajaran B, nggak ada. Rakyat Indonesia yang berprestasi, berkarya, semua itu dari university. Nggak pernah aja dari PDN. Jadi artinya apa? Useless. Berkarya itu bukan artinya IPDN itu hanya melahirkan orang-orang yang akan nantinya badannya bagus, tampangnya keren, kekar, maco, tahan banting, kuat dipukul, tapi nggak punya cara berpikir yang kreatif. Baik, Pak Donald, terima kasih kami sudah menanggap dari komentar Anda. Terima kasih penelpon kami dari Jakarta. Ini sebenarnya dua-duanya waktunya juga sudah sangat singkat. Mungkin
bisa statement dari Pak Nasir dan Pak Asikin terkait ini IPDN yang harus dibenahi dan tidak dibubarkan. Mungkin Pak Nasir terlebih dulu. Ya, terima kasih. Kalau saya dalam sisi ini, karena akreditasi kami adalah di posisi B dan C, maka proses akademiknya harus kita tinjau kembali. Prosesnya, bagaimana para dosennya, kualitas dosennya itu apakah sudah meningkatkan dengan baik. Artinya kalau dosen itu adalah karena di perguruan tinggi, bagaimana susi publikasi mereka, bagaimana sistem-sistem yang dibangun di dalam akademik itu mencerminkan dalam segi kualitas akademik ini. Oke, baik. Pak Asikin? Kalau saya, STPDN ini masih sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara, terutama dalam mencetak kader-kader pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Pemerintah daerah masih sangat membutuhkan kehadiran para alumni APDN, STPDN untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau ada hal-hal yang memang kurang, itu kita benahi, kita lakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas STPDN kembali. Baik, kita tunggu nanti pembenahannya akan seperti apa. Semoga IPDN akreditasinya juga akan semakin baik begitu ya. Ya, kita benahi tidak dibubarkan seperti itu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya di studio, Bapak-Bapak Terima kasih Pak sekalian. Nasir dan juga Pak Asikin. Dan pemirsa, demikianlah dialog Landstalk pada hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.